Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang database trigger dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OSIA, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pendahuluan. Trigger adalah blok PLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah yang pertama, 1. Application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan aplikasi. 2. Database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data seperti operasional DML atau event yang berhubungan dengan sistem, semisal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, memutuskan operasional global. Dan trigger tidak perlu dibuat jika yang pertama, fungsionalitas yang diperlukan pada suatu ada pada Oracle server dan duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks, sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Di sini application terdapat insert into employees, kemudian terdapat tabel employees table. Kemudian cek salary ini menggunakan trigger. Pada gambar tersebut, database trigger Caksal memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen berikut. Yang pertama, trigger timing. Berisi dari untuk tabel, before, after, untuk view, instead of. Yang kedua, trigger event, insert, update, atau delete. Nama table, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. 4. Tipe trigger, berisi atau pernyataan, statement. Yang kelima, klausa when, untuk kondisi pembatasan. Yang keenam, trigger body, bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger terdapat 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Komponen trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu yang pertama before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. Yang kedua after, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Yang ketiga instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan, yaitu insert, update, dan delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contohnya, update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Selanjutnya, yaitu statement. Trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali, meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Yang kedua, row. Trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh pembuatan trigger. Contoh berikut ini
akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut, yaitu insert into departments, department ID, department name, location ID dengan value 400, consulting 2400. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Ini merupakan before statement trigger seperti ini, kemudian before row trigger, after row trigger, dan after statement trigger. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel atau bisa disebut dengan multiple row, maka update employees set salary bintang 1.1 where department ID sama dengan 30. Maka ilustrasi dari trigger timing untuk sebuah event tersebut adalah sebagai berikut. Before statement trigger diakhiri dengan after statement trigger, kemudian before row trigger, after row trigger, terus terdapat lagi yaitu before row trigger dan after row trigger kembali. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat DML statement trigger, yaitu create or replace event or event 2 or event 3 on table name trigger body. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat DML statement trigger. Create or replace trigger, trigger name timing, event, on table name, trigger body. Berikut ini contoh pembuatan DML statement trigger. Terdapat create or replace trigger, before insert on employees, begin. Kemudian terdapat sintak yang diakhiri dengan NIF dan diakhiri dengan N. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Berikut ini akan menguji trigger secure M dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Insert into employees yang terdiri dari employee ID, last name, first name, email, hire date, job ID, salary, department ID dengan value 300, Smith, Rob, RS Smith, sysdit, IT Proc 4560. Perintah tersebut akan memberi kesalahan error at line 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional seperti inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat kondisional inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees. Hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Before insert or update or delete on employees, begin day, sat, sun. Kemudian if deleting, then dengan menampilkan pesan you may delete from employees tabel only during business hours. Kemudian ini merupakan kodenya diakhiri dengan NIF. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang row trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat row trigger, yaitu create trigger, trigger name timing, event, on table, referencing old as old, new as new for each row, when, condition, dan diisi dengan trigger body.
Contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before. Untuk membatasi operasi DML pada tabel employees hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan @_press dan @_vp serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Create or replace trigger dengan nama restrict salary terdapat before for each row begin, dan ini merupakan begin hingga end if merupakan kode yang diinputkan untuk menghasilkan yang diinginkan dan diakhiri dengan end. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan, yaitu update employees, set salary 15.500, where last name sama dengan Russell. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix "2" untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak menggunakan prefix. Selanjutnya kita akan menggunakan old dan new qualifiers. Contoh trigger berikut ini menggunakan old dan new qualifiers pada row trigger, yaitu dapat dilihat melalui sintak berikut ini: create or replace trigger, audit employees value, after, delete or insert or update on employees for each row, begin, insert into, kemudian diikuti dengan values, user, size date, old. Kemudian terdapat di dalam value ini terdapat juga new last name, new job ID, new salary, dan diakhiri dengan end. Pada contoh trigger berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Untuk memeriksa hasil dari pembuatan trigger di atas, diberikan perintah SQL seperti berikut ini, yaitu insert into employees, employee underscore ID, last underscore name, job ID, salary, value-nya 99, tim, SA underscore rep 1000, update employees, set salary 2000, last name Smith, where employee ID 192. Maka berdasarkan kode di atas, maka kita dapat menghasilkan one row created dan one row updated. Hasil dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan record perubahan pada tabel audit M table sebagai hasil dari operasi trigger. Select username timestamp from audit M table. Maka dihasilkan output seperti ini dengan username PLSQL timestamp 28 September 2001, new last-nya temp EMP dengan new title SREPS, new salary 1000. Kemudian pada baris selanjutnya terjadi PLSQL 28 September 2001 dengan ID 999, terdapat kolom old last temp M dengan new last Smith, old title SREP dan new title-nya SREP, kemudian old salary-nya 1000 dan sekarang posisi new salary-nya adalah 2000. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan klausa when pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees atau pada saat ia dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Ini merupakan sintaknya, diikuti create
before for each row, dan ini merupakan penggunaan klausa when pada trigger. When buka kurung new.job id sama dengan sref, kemudian masuk ke dalam begin dan diakhiri dengan end, kemudian dilakukan compile. Pada klausa when, penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix. Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan dapat pesan kesalahan. Kesalahannya adalah create or replace trigger derive exclamation specificity bintang error at line 1 dengan pesan cannot change new value for this trigger type. Perintah umum pada trigger yaitu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger digunakan perintah alter trigger, trigger name, disable, enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel digunakan perintah alter table name, disable, enable all. Untuk melakukan perintah kompilasi ulang sebuah trigger digunakan perintah alter trigger, trigger underscore name, compile. Untuk menghapus trigger dari database digunakan perintah drop trigger, trigger underscore name. Dengan catatan, semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Ringkasan yang didapat pada pertemuan kali ini adalah trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan aplikasi, dan database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dengan memusatkan operasi ke global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks, sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen-komponen seperti trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when dari trigger body. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan pada sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional seperti inserting, updating, dan deleting. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Contohnya, tabel barang terdiri dari 6 field, yaitu field ID dengan tipe data number 10, field name dengan tipe data varchar, field spesifikasi dengan tipe data varchar 2, field jumlah dengan tipe data number, field satuan dengan tipe data varchar 2, dan tipe tanggal dengan tipe data date yang masing-masing diset not null dan sebagian diisi dengan null. Kemudian terdapat tabel log yang terdiri dari field tanggal tipe data date not null, field komentar tipe data varchar 2 not null. Berdasarkan tabel di atas, buatlah statement trigger namai dengan tcoba yang menggunakan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tenaga. Sekarang pada field tanggal dan komentar, memasukkan data. Field komentar timing trigger yang dipakai adalah before. Jawabnya adalah create or replace trigger dengan nama tcoba before, declare, begin, insert into log, tanggal, komentar, value, sysdate, memasukkan data, diakhiri dengan end. Selanjutnya yaitu, buatlah row trigger dengan nama tcoba untuk melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang.
Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal, dan pada field komentar diisi memasukkan data pada field nama barang adalah. Kemudian ditambahkan data nama di tabel barang yang dimasukkan. Timing trigger yang dipakai adalah before. Maka jawabannya adalah create or replace trigger T coba 2 before inserting on barang for each row, declare begin, insert into log, tanggal komentar, value, sysdate. Kemudian dengan terdapat note yaitu memasukkan data pada field nama barang adalah new.nama, diakhiri dengan n. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.